Hey guys, selamat datang lagi di channel Money dan Tech, tempat kita bahas segala hal tentang keuangan digital, kripto, dan teknologi blockchain dengan bahasa yang santai, tapi tetap nempel di otak. Di video sebelumnya kita udah bahas gimana blockchain bekerja dan kenapa dia nggak bisa Nah, kali ini kita bakal ngobrolin dua nama besar yang sering banget kamu dengar di dunia kripto, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Pasti banyak yang nanya, apa sih bedanya Bitcoin sama Ethereum? Mana yang lebih bagus? Dan kalau mau investasi, pilih yang mana? Tenang, kita bakal bahas semuanya secara lengkap, tapi tetap gampang dicerna. Yuk, langsung gas? Oke, kita mulai dari sejarah singkat Bitcoin dulu ya. Bitcoin pertama kali muncul tahun 2009, diciptakan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Tujuan utamanya simpel banget, menciptakan uang digital yang bisa digunakan tanpa perantara, kayak bank atau lembaga keuangan. Bitcoin ini lahir setelah krisis keuangan global 2008. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan yang terpusat. Satoshi pengen ada sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan dikendalikan penuh oleh penggunanya sendiri. Nah, selang beberapa tahun, Ethereum muncul di tahun ke-2015. Dia dibuat oleh Vitalik Buterin, seorang programmer muda jenius dari Kanada. Vitalik melihat ada satu kelemahan besar di Bitcoin. Blockchain-nya cuma bisa untuk kirim dan terima uang aja. Dia berpikir, gimana kalau blockchain bisa menjalankan program juga? Dan dari situlah lahir Ethereum, sebuah blockchain yang bisa menjalankan kode program otomatis yang kita sebut sebagai smart contract. Jadi, kalau Bitcoin itu diibaratkan emas digital, maka Ethereum itu lebih kayak komputer dunia yang super canggih. Nah, ini poin paling penting yang harus kalian pahami. Bitcoin dan Ethereum punya tujuan yang beda dari awal. Tujuan utama Bitcoin adalah menjadi alat tukar dan penyimpan nilai. Ibaratnya kayak emas, tapi dalam versi digital. Jumlah koinnya terbatas, akan ada 21 juta koin selamanya. Dan nggak bisa dibuat lagi. Inilah yang bikin Bitcoin sering disebut aset anti-inflasi. Sementara itu, Ethereum fokusnya jadi platform untuk aplikasi terdesentralisasi atau biasa disebut DeFi. Di atas jaringan Ethereum, orang bisa bikin berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi finansial, NFT, game, bahkan sistem voting yang semuanya jalan otomatis lewat smart contract tanpa perlu pihak ketiga. Jadi, kalau Bitcoin itu uang digital, Ethereum itu lebih kayak mesin pembuat aplikasi di dunia blockchain. Sekarang kita bahas cara kerjanya, karena ini juga beda banget. Dulu Bitcoin dan Ethereum sama-sama pakai mekanisme yang namanya Proof of Work atau POW. Setiap transaksi diverifikasi oleh para penambang atau miner yang menggunakan komputer super kuat untuk menyelesaikan teka-teki matematika yang rumit. Tapi, sejak tahun 2022, Ethereum resmi pindah ke mekanisme baru yang disebut Proof of Stake atau POS. Dengan POS, verifikasi transaksi dilakukan oleh mereka yang mengunci atau menstaking sejumlah koin ETH mereka sebagai jaminan. Jadi, bukan lagi adu kekuatan komputasi. Perbandingannya gini, Bitcoin dengan Proof of Work itu super aman dan teruji, tapi butuh energi listrik yang sangat besar. Sementara Ethereum dengan Proof of Stake jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini juga salah satu alasan kenapa Ethereum dianggap lebih fleksibel dan modern, sementara Bitcoin dianggap lebih konservatif tapi sangat stabil. Terus, gimana soal keamanan dan desentralisasi? Dua-duanya punya keunggulan masing-masing loh. Bitcoin terkenal sangat aman karena jaringannya sudah terbukti kuat selama lebih dari 15 tahun tanpa pernah sekalipun dihack. Jutaan komputer di seluruh dunia menjadi bagian dari jaringan Bitcoin, membuatnya sangat terdesentralisasi dan sulit diserang.
Sementara itu, Ethereum juga sangat terdesentralisasi. Tapi, karena sifatnya yang lebih kompleks dengan banyaknya aplikasi dan smart contract yang berjalan di atasnya, kadang bisa ada celah keamanan. Perlu diingat, celah ini biasanya ada di program aplikasi yang dibangun di atas Ethereum, bukan di blockchain Ethereum-nya itu sendiri. Jadi, secara keamanan dasar, Bitcoin masih rajanya. Tapi Ethereum unggul di sisi inovasi dan fleksibilitas. Nah, kalau kita bicara soal ekosistem dan penggunaan di dunia nyata, disinilah Ethereum menang telak, guys. Bitcoin memang keren banget sebagai penyimpan nilai. Nggak ada yang bisa bantah itu. Tapi, Ethereum punya ekosistem raksasa yang tumbuh setiap hari dan menyentuh banyak aspek kehidupan digital kita. Contohnya, dunia NFT, seperti koleksi Bored Ape Yacht Club atau marketplace kayak OpenSea, semuanya hidup dan berjalan di atas blockchain Ethereum. Lalu ada dunia DeFi atau Decentralized Finance, tempat kamu bisa pinjam meminium aset digital tanpa bank, platform seperti Uniswap dan Aave, semuanya berbasis Ethereum. Bahkan dunia metaverse, seperti game Decentraland atau Sandbox, juga menggunakan Ethereum sebagai tulang punggung ekonominya. Singkatnya, Ethereum itu sudah seperti App Store-nya dunia blockchain. Semua developer bisa membangun aplikasi di sana tanpa perlu izin dari siapapun. Sementara itu, Bitcoin lebih cocok untuk peran sebagai emas digital, aset untuk penyimpanan nilai jangka panjang yang anti-inflasi dan semakin langka. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Kalau mau investasi kripto, mending pilih Bitcoin atau Ethereum? Jawabannya, tergantung tujuan investasi kamu. Kalau kamu tipenya yang pengen main aman, cari aset yang tahan lama, dan anti-inflasi, Bitcoin cocok banget. Supply-nya terbatas, likuiditasnya tinggi, dan statusnya sebagai aset digital paling diakui di dunia kripto sudah tidak diragukan lagi. Tapi, kalau kamu lebih tertarik dengan potensi pertumbuhan yang besar dan mau ikut dalam gelombang teknologi masa depan, Ethereum bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Ekosistemnya super luas, terus berkembang pesat, dan menjadi fondasi untuk Web3, NFT, dan DeFi. Banyak analis bahkan bilang Bitcoin itu seperti emas digital. Ethereum itu seperti internetnya dunia keuangan. Keduanya saling melengkapi, bukan saling bersaing. Biar makin gampang, kita coba rangkum perbandingannya ya. Dari sisi tujuan, Bitcoin itu uang digital dan penyimpan nilai. Ethereum adalah platform aplikasi terdesentralisasi. Penciptanya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto yang misterius, Ethereum oleh Vitalik Buterin, tahun rilisnya Bitcoin 2009, Ethereum ke 2015, mekanismenya Bitcoin pakai Proof of Work, Ethereum pakai Proof of Stake. Jumlah koinnya Bitcoin terbatas 21 juta, sementara supply Ethereum tidak terbatas, tapi dikontrol dengan mekanisme burning. Dan ekosistemnya, Bitcoin fokus pada transaksi dan nilai, sementara Ethereum jadi rumah bagi NFT, DeFi, Web3, dan Metaverse. Jadi guys, kalau ditanya siapa yang lebih hebat, jawabannya adalah nggak ada yang menang mutlak, karena Bitcoin dan Ethereum adalah raja di dunianya masing-masing. Bitcoin adalah raja aset digital simbol kebebasan finansial. Ethereum adalah raja inovasi blockchain fondasi untuk masa depan Web3. Saran simpelnya, kalau kamu pengen aman dan stabil, pegang Bitcoin. Kalau kamu pengen ikut dalam revolusi teknologi masa depan, pegang Ethereum. Tapi kalau mau yang paling bijak, ya kenapa nggak dua-duanya aja? Oke guys, semoga video ini bantu kamu makin ngerti dunia kripto dan blockchain ya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Karena selanjutnya kita bakal bahas sesuatu yang super keren. Smart contract, cara baru bikin kesepakatan tanpa harus percaya siapapun. Sampai ketemu di video selanjutnya, gue Clara dari Money and Tech. Stay smart, stay digital.